mereka. So, tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung lihat 2-0 untuk tim Malaysia. Atau 1-1 kali ini akan bisa diamankan. Let's go to the land of doubt. Oke. Pasti ada perbandingan ya antara tank jungler dan juga assassin. Dari farming speednya, ya Fredrin biasanya agak sedikit di bawah nanti levelnya atau mungkin bahkan 1-2 level ya di bawah dari si Lancelot. Ya, lebih lambat Nyom ya. Dari segi resource-nya di area top lane juga nih menarik, bakal seperti apa juga untuk hasil setup-nya, karena melee hero berhadapan sama range dari Moskov juga. Sementara kalau kita lihat, Afrina dapetin satu monster jungle. Ini cepet banget sih rotasi. Dan bantuan yang dimaksimalkan juga relevan banget buat gameplay dari Afrina di sini, Om. Iya, dan ya dari tim Indonesia bagusnya juga ya, mereka tahu kan kalau oke, Afrina kemungkinan besar akan ada di area top lane. Jadi mereka nukarkan juga dengan satu Clips yang ada di jungle milik dari tim Malaysia. Jadi tidak rugi terlalu jauh pastinya untuk Vival juga. Tapi perlu diingat, wah ini di bagian atas harus selalu bisa di backupin ya. Ruginya lumayan nakal, tapi bisa di freeze oleh Chell. Aman banget karena recall harus dilakukan oleh Queenie. Jadi sih kalau udah kayak gini bisa di freeze tuh, lumayan ya, ketinggalan beberapa minion juga dari Queenie. Sementara Loveboot sudah mulai diambil sama Vivian. Yep. Masih coba untuk nge-hold early-nya juga, ternyata nggak ada yang gerakan-gerakan agresif mematikan juga sih. Hanya skirmish tipis-tipis. Berarti dari tim Malaysia mereka kalah di gold sekarang ya. Karena bisa di freeze tadi yang pertama, terus juga ada gold grab yang bisa didapatkan dengan Chell. Tinggal setup yang pertama siapa yang mau dulu, karena biasanya yang start itu adalah tank jungle buat di turtle yang pertama. Jadi ya ini sudah mulai ada preparation juga, ada Vivian yang bakal membackup sang jungler. Sementara Alia sebagai informan juga masih menunggu di waktu yang tepat untuk memunculkan dirinya. Dan kayaknya kali ini ya sudah terkonfirmasi bakal ada kontestasi terlebih dahulu yang bakal dimaksimalkan, tapi nampaknya Tonros didinal dengan adanya Build of Order untuk Budo ke arah belakang, dan nampaknya Cini tidak bisa ditumbangkan. Justru ini memancing kembali adanya satu setup dari kedua belah tim. Masih coba untuk ditahan, bahkan Revitalize menetralisir serangan yang masuk dari tim Indonesia. Oke, Build of Order juga sudah dipakai ya untuk mid-nya. Dan reset sepertinya dari tim Indonesia, mereka masih berusaha untuk mendapatkan turtle yang pertama, masih terreset juga ternyata. Ingat, sini harus hati-hati, gak ada Brilliance of Order lagi. Yep, mereka gak boleh sampai miskalkulasi. Hanya bertumbuk area flicker aja. Sementara kalau kita lihat di sini dari area sisi rivernya masih terus akan ada gerakan yang dimaksimalkan. Dan oh my god, what a retribution dari seorang Rina yang membuat akhirnya again and again tercipta 1 poin eliminasi first blood. Dan untungnya ditukar dengan 2 nyawa yang bisa diamankan oleh tim Indonesia. Ya, masih cukup fair trade sebenarnya yang terjadi tadi. Tapi tim Malaysia cukup memaksa juga ya. Low HP mereka memaksakan dan mereka tetap memang bisa mendapatkan turtle, tapi harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Dan ini Flying Cloud yang berarti untuk kembali ke base dan juga terbang lagi ke lokasi ya di area mid. Bottom itu akan sangat-sangat cepat juga. Aksesnya benar-benar full, tapi waduh. Burn of Order. Gila sih Rina sih sat-sat banget ya Om. Ini benar-benar buat positioning dari mid lane ataupun siapapun yang rentan cukup perlu memperhatikan gimana posisi Rina. Menurutku juga di sisi yang berbeda dari tim Indonesia, mereka punya power ya dengan Fumi tadi. Bagaimana dia bisa pegangin beberapa pemain dan mengacaukan ritme dari tim Malaysia. Karena berhadapan dengan Lancelot, Povius lumayan bisa menutup sebenarnya karena pakcernya bisa dikejar nanti. Tapi tadi situasinya berbeda loh, siapa sangka dia bisa mengatasi hal tersebut di area turtle. Dan hal tersebut nggak boleh sampai terjadi karena kalau kita lihat di sini udah mulai ada arah rotasi yang berbeda. Alia dan juga kawan-kawan ikut sertakan dari Hanis sudah mulai membaca pergerakan untuk mengunci karya sosok Chell. Tapi nampaknya kali ini justru membuka celah bagi seorang Cini untuk masuk ke area tubuh. Untuk menebakkan karya Queenie, belum ada pertukaran, masih coba dibolak lagi. Dan bahkan tectonic charge dari Vivian hanya memberikan ancaman belaka. Tidak ada korban jiwa lanjutan, bahkan tidak ada pertukaran yang bisa diambil oleh tim Malaysia. Yap, sebuah serangan ya. Alur serangan dari tim Indonesia menuju ke area top juga. Yang pada akhirnya bisa menumbangkan Queenie. Bisa tumbang memang, tapi Vanessa sudah punya satu senjata andalan untuk lampu-lampu Forex. Sangat-sangat sustain nanti untuk lane dia juga. Dan ini dia turtle yang kedua. Ini akan menjadi penentuan juga untuk kedua tim ini siapa akan melaju sangat jauh
dari perolehan gold. Karena yang kedua ini sudah War X juga dari tangan Queenie. Belum join tim fight-nya tapi lihat dimundurkan ke belakang, ditembak dengan Spear of Misery, didorong. Dan reset untuk Turtle, ini akan dimainkan juga untuk Turtle-nya. Sangat ketat sekali perebutan Turtle sekarang. Wah, bahkan buat Vival bisa menjangkau Turtle-nya pun harus membuka taktik dulu ya. Harus berancang-ancang dulu. Kemudian kalau kita lihat dia udah show off di area mid lane. Turtle-nya bakal coba untuk di full commit dari tim Malaysia. Dan nampaknya kali ini Rina lagi-lagi berhasil mengamankan karya satu objektif Turtle. Tapi nampaknya dari Varisha mampu untuk mengunci karya Cini yang hilang begitu saja. Bahkan sang jungler harus ikut serta tewas. Dua pemain tumbang untuk Nothing Om Wawa. Iya, dan di atas masih bisa ditahan sedikit ya. Tapi keunggulan dari tim Indonesia tetap kita bilang unggul karena mereka dapetin top turret. Tapi Turtle-nya lepas, memang ada tech charge tapi ada Thornrose juga untuk menghindar plus retribution dan bahkan apa yang terjadi di bagian bawah ditabrak oleh pemain tim Malaysia. 4 stack di bagian bawah. Wow, ini dengan ambisi yang luar biasa dari Malaysia, mereka benar-benar mendobrak lini pertahanan terdalam yang bisa dimiliki oleh teman-teman Indonesia. Gapnya pun masih 1000 dan sebetulnya ini signifikan banget tuh bisa dikejar sama teman-teman Indonesia. Oke, bicara dikejar mungkin bisa ya, tapi tergantung. Tunggu Cel kah? Cel, bener. Ini semua tergantung Cel. Mau gak mau. Oke. Ya dari Vivalnya udah ngeliat ada banyak, udah gak bisa sama sekali juga Cel. Kalau sampai untuk berusaha maju dan bisa di game, wah itu bahaya banget. Terus sekali lagi ini dia fight yang akan dicoba oleh tim Indonesia. Itu dia. Ada satu cobaan yang bakal coba untuk dicoba dari teman-teman Malaysia di area top lane sana. Tapi nampaknya Queenie harus tumbang menjadi korban pertama, disusul lagi dengan adanya sosok Bumi yang hilang. Ada satu gerakan lagi dari Chen atau Vival yang membuat akhirnya dua pemain tumbang. Menjadi keuntungan untuk tim Indonesia. Oke, tapi kabar buruknya jelas ya. Ada solo kill yang berhasil diraih juga oleh Afrina. 4 poin kill untuk Afrina sekarang. Dia tidak hadir untuk ada di bagian atas juga. Brute Force untuk Afrina. Oke. Dan Turtle yang ketiga. Nah ini seru nih Turtle yang ketiga ya. Lagi-lagi kita melihat siapa yang berusaha untuk bisa mendapatkan Turtle ini. Dan sepertinya setup terlebih dahulu akan dipegang oleh tim Malaysia. Positioning dari Gatot Kaca yang akan melihat kapan masuk Vival ke area Turtle. Iya, sementara ini udah dapat informasi itu ya, langsung Vival yang mengunci Turtle. Dan Rina masih coba untuk nge-hold dulu, Turtle-nya masih ditarik ulur. Turtle terakhir yang untuk game kali ini bakal menjadi kontestasi sengit sekali di sisi lain di area top lane. Ada 1v2 situation yang diuntungkan begitu saja, tapi nampaknya di area sisi river tidak diuntungkan, ada double kill. Di-secure oleh Varisha. Begitu pun juga dengan ada perfect Turtle Om Wawa. Is it worth it? Satu objektif, turret ditukar dengan ya Turtle? Ya, saya masih oke juga sih karena turret kan yang hilang tidak bisa tumbuh lagi. Kalau Turtle-nya akan bisa digantikan dengan yang lain, yaitu Lord juga akan keluar. Tapi turret dari tim Indonesia juga diambil sehingga buat Malaysia mereka leading kali ini. Ini lumayan berat, oke sudah ditutup. Ada tech charge kah di cover dengan AOG. Aduh, ciri-ciri. Wow, shutdown diambil. Dan nampaknya kali ini akan menjadi satu sisi harapan walaupun Hanis bakal coba untuk mulai mengunci karya beberapa pemain dari tim Indonesia. Tapi double kill menjadi harapan yang besar bagi Indonesia dengan ini Fumieko melalui eliminasi tersebut. Ya, itu dia shutdown yang penting tadi ketika si Afrina tumbang. Dan sekarang dari tim Indonesia, kita juga sudah melihat bagaimana Chell sudah mulai join fight-nya. Dan ya, kekuatan dari Chell sendiri tadi adalah dengan ya bisa dibilang level yang unggul ya dibandingkan dengan Queenie ketika semasa sedang melakukan laning. Purple keluar. Tim Indonesia agak sedikit tertekan memang, tapi belum yang tertekan sangat. Konsil sudah mulai terdengar. Varisha dikejar, itu lapu-lapu punya Bravest Fighter sudah dipakai. Dan goldnya pun tipis ya Om. Jadi bisa dibilang ini game yang wah sosok banget. Ketat Equal, ketat abis sih. Coba sangka dengan tempo yang kita biasa lihat Turtle terakhir bakal di-delay. Tapi untuk Indonesia ini Turtle terakhir pun di-fight abis-abisan. Itu pun nggak bisa diambil. Literally lagi-lagi Om, 0 objektif buat Indonesia di game kali ini. Objektif netral. Netral ya, Turtle ya. Turtle yang dipegang semuanya juga. Dan lihat bagaimana tim Malaysia. Hanya akan mendorong dulu untuk di area top. Mereka bisa setup duluan nanti di Lord yang pertama. Tapi di bagian bawah, duel kah yang terjadi? Chell? Masih digocek. Nah, hilang nih Varisha nih. Defensif.
Dari satu gerakan nggak bisa diatasi. Masih bisa bertahan Kak Farisha kali ini. Oh my god, Farisha! Still survive yang nggak bisa bertahan justru sosok Vival. Dia real buff-nya sendiri Om Wawa. What a gameplay. Iya, ini banyak banget yang didapatkan oleh tim Malaysia. Hilangnya Vival, hilangnya top turret, hilangnya Lord, dan bahkan hilangnya peluang untuk mendapatkan Farisha tadi. Om, itu 3 hero Om. Ya, 3 yang, tapi ada boost kan yang dimainkan juga tadi. Iya tapi 1 titik dan wah gila sih ini definisi Malaysia luar biasa sekali. Mereka membuat Indonesia tidak bisa berkutik banyak gold yang tadinya equal. Ini kembali melambung tinggi pesat untuk tim Malaysia dan defensif. Apakah dengan ketertinggalan seperti ini masih cukup nih Om untuk Indonesia? Masih cukup kalau jangan di luar ya. Ya mereka agak punya Oh my sweeper untuk clear lane-nya dengan cepat juga. Jadi hanya akan mengandalkan Chell. Tapi sekali lagi Chell punya damage yang sangat besar dari piercing yang bisa piercing damage ya, yang bisa diberikan dari Moskov. 3 lane dijalankan. Mid turret akan coba untuk diambil oleh tim Malaysia. Bagian atas masih ada sebuah Holy Defense. Dan dari retri akan dibersihkan secara langsung juga. Jadi ya, tim Indonesia mereka hanya akan fokus untuk menjaga di bagian bawah tempat yang ada Lordnya berjalan. Lord pertama ya, ini keadaan cukup mencekam sekali untuk teman-teman dari Indonesia tentunya. Bagaimana mereka bisa mengatasi Lord pertama kali ini? Apakah Lord bisa menembus area lini pertahanan? Terdalam ini mulai kill Indonesia. Besarnya masih terus diupayakan. Ada EOG yang sudah mulai dibuka dan lompatnya di area belakang sana. Lihat bagaimana Tondros Rina masih selamat dari jeratan maut yang diciptakan oleh Indonesia. Dan surprisingly, satu besar tersebut masih bisa bertahan. Iya, tapi terluka parah tadi untuk turretnya. Dan itu dia tadi, aksi dari Puncture yang langsung masuk ke tengah dan bisa di hold dengan efek slow yang diberikan dari Lilia. Berkat gloom-gloom yang lahir di sana. Dan sangat terdesak sebenarnya untuk tim Indonesia. Kayak pelan-pelan kita melihat bagaimana tim Malaysia mereka sudah mulai dapetin temponya, mereka sudah mulai bisa mengatur irama juga. Dan sebenarnya yang terpenting adalah tim Indonesia mereka jangan sampai ada yang terpisah seperti tadi. Kayak begitu banyaknya peluang yang mungkin kita lihat ada, tapi ternyata semuanya dipegang oleh tim Malaysia. Dari objektif Lordnya, dari turretnya, bahkan dari eksekusi solo kill yang terjadi. Fata Morgana ya Om. Iya. Ini ada ilusi optik yang diciptakan ya dari Malaysia untuk Indonesia yang membuat keadaannya nggak begitu baik ya tentunya. Dan sebenarnya kalau udah kayak gini mau main landing jauh pun buat Chell mungkin berisiko banget nggak sih Om? Sebenarnya bisa sih kalau mau main lane jauh juga, tapi ya harus bisa melihat ya di mana lane slotnya berada dulu, jangan sampai satu lane dengan lane slot. Karena Melvic Gun juga sudah diselesaikan dengan Chell. Belum ada poinnya sama sekali untuk Chell. Jadi so far menurutku ya dia masih bisa terjaga di belakang atau menjaga posisinya dia. Tinggal bagaimana cara pemain dari tim Indonesia mencari satu dulu nih, coba untuk pick off pemain Malaysia. Karena aku ngeliatnya juga dari tim Malaysia, mereka fight-nya selalu masih komplit. Bukan dengan yang kayak, oh 3 lawan 5, 4 lawan 5 gitu. Stick ya? Ya mereka sangat-sangat stick sekali. Ini dia ya kesulitan yang perlu dimaksimalkan, dicari celahnya oleh tim Indonesia untuk perebutan objektif netral. Wah ini benar-benar pematahan teori banget sih. Notabene yang kita lihat jungler fighter ya, megang kuasa di teritorial objektif Turtle atau Lord dipatahkan habis-habisan dengan distractions yang kita udah lihat juga nih. 3-4 pemain dari tim Malaysia ngasih celah banget. Kayaknya ini dari tim Indonesia masih bakal berupaya nih Om ke area objektif Lordnya. Setengah health bar, solo Lord dari Rina. Sementara 4 diantaranya bakal berkunci dan oh no, Chen! AK Vival tumbang begitu saja. Dan gak bisa berkutik banyak karena nampaknya Lord kali ini diamankan secara cuma-cuma untuk seorang Afrina. Ya bisa dibilang tadi Vival benar-benar kepegang dengan damage gloom ya. Yes. Dari Lilianya 3 kali hit loh tadi, udah hilang begitu banyak HP-nya dan di follow up juga dengan rekan-rekan tim Malaysia yang lain. Gila, itu 4 pemain bener-bener solo Lord dan kuat Om. Ya dan itu nggak bisa gerak tadi dari buat Vival. Itu udah terlalu slow, kena stun lagi. Mau gerak pun mau kabur udah nggak bisa, kena dengan Brave Assault yang bisa ditahan. Dan sebentar, mau masuk sendirian kan untuk Kalia, mau pecah. Immortality yang terbawa dalam tubuhnya pecah memancing ada tektonik charge dari seorang Vivian. Tapi EOG, ya belat ke depan. Dari tim Indonesia membuat akhirnya ada 1 pemain dan 4 pemain tersisa kali ini. Lihat bagaimana Cini terpaksa flicker for defensive Lord. Sementara ini masuk ke area lini pertahanan terdalam. Dan
yang dimiliki KRI Indonesia. Base turret berhasil dihancurkan, tapi hilangnya Alia tidak membuat rekan-rekan dari tim Malaysia gentar. Mereka akan mengawal satu objektif wave minion dan nampaknya 2 base sekaligus kali ini berhasil dihancurkan oleh tim Malaysia. Indonesia tidak tinggal diam, mereka bakal mulai maju ke depan dan mampu untuk menurunkan tempo dengan hilangnya Susuk Hanis di area mid lane. Iya, sebuah overextend yang hampir membuahkan blunder ternyata untuk tim Malaysia, tapi masih bisa mereka kontrol juga. Alia hilang di awal, tapi masih bisa dengan bantuan Lord tadi ya. Kita melihat adanya mid dan juga top base turret dari tim Indonesia pecah. Iya. Dan ini berarti adalah situasi yang cukup pelik bagi tim Indonesia. Karena mau gak mau mereka harus defense dulu. Oke, Vivian buka rumput sendirian, ditarik lagi ke belakang dan I'm offended. Dihajar terus menerus. Bakal siapapun deh kayaknya ini akan ada trigger yang bakal memberikan setup dari teman-teman Malaysia, tapi nampaknya nggak mau dikasih reaksi lebih lanjut ya, jadi kayak better reset terlebih dahulu. Dan sebetulnya di beberapa momen ini lumayan ngasih waktu buat Chell-nya juga sih, karena tadi kayak Lord ditukar sama inner turret, apalagi mereka juga masih bisa defense, walaupun memang resikonya 3 base hilang, mereka nggak boleh sampai miss di sana. Ya, kesempatan terbesar untuk tim Indonesia ya udah jagain Chell sekarang. Karena Chell ini belum tumbang sama sekali juga ya. Ini dia kesempatan yang lain. Oh my god, harapan masih di depan mata bagi tim Indonesia. Satu pemain tumbang ini hilang. Dan nampaknya Immortalnya terbawa dalam satu member dari Malaysia. Ditumbangkan begitu saja, dibalas dengan lagi hilangnya Immortal dari seorang Indrawati atau Vivian. Dan lihat bagaimana Cini yang tumbang. Disusul dengan ya Vivian yang hilang, double kill. Amukan dari Rina masih belum berhenti. Dan nampaknya kali ini ada Bumi Eko yang memberikan celah bagi seorang Chell. Dan oh my god, Chell double kill. Disecure begitu saja. Lihat bagaimana dia masih bisa bertahan. One woman standing kali ini tersisa dari seorang Farisha. Dan bahkan nampaknya Farisha kali ini masih bisa berjibaku dengan ya unstoppable moment. What a gameplay dari seorang Farisha. Wah, ini lapu-lapunya pegangin semuanya dan lihat Bumi. Harus tumbang juga. Tersisa hanya Chell yang harus bisa menahan terlebih dahulu. Itu dia, digocek sedikit. Farisha akhirnya tumbang juga. Gila sih, itu kalau decision dari Chell ikut join karya fight-nya. Jangan. Bahaya. Mereka, dan untungnya itu dia, makanya nggak mau ngambil resiko ya, double kill. Gila sih Farisha benar-benar seapik itu, dan nampaknya kali ini masih belum berhenti sampai di situ Om. Karena dengan niat team fight yang intens, mereka akan kembali memperebutkan satu objektif netral dari Lord yang di-cancel. Lord Dance kali ini semakin memanas. Dan nampaknya untuk teman-teman dari Malaysia, mereka akan jauh lebih berhati-hati untuk mem-make sure Lord kali ini. Ya, intinya selama Chell masih ada, tim Indonesia seharusnya masih akan baik-baik saja. 4 poin kill sudah disumbangkan oleh Chell sekarang. Dan Lordnya masih bisa di-defense. Ini akan di-convert menjadi Evolve Lord. 4 second, oh nggak di-convert? Nggak di-convert. Nggak di-convert kalaupun didapat dengan tim Malaysia. Ini bukan... Ya tidak terlalu besar lah mungkin masalahnya dibandingkan dengan di-convert jadi Evolve Lord. Ya mereka langsung all in, setengah dari health bar. Darah sudah mulai terkikis, tapi Indonesia mendesak masuk. Membongkar pergerakan setup dari tim Malaysia. Sementara itu kalau kita lihat Chell di sini masih belum show up. Lordnya kali sudah mulai evolve dan nampaknya team fight masih belum berhenti. Lihat bagaimana Gwini tumbang dan bahkan kali Farisha coba untuk mulai mengunci karena Cini. Tidak ada sosok damager tambahan Chell. Kali berusaha, nggak boleh sampai terkena serangan lanjutan. Bagaimana sorotan mata kali sudah mulai mengarah dan mencari Chell. Dan lihat bagaimana tim Malaysia belum mau berhenti, masih terus maju. Dan Bumi Eko tertinggal dari kawanan dan rekannya. Sehingga membuat hanya 2 pemain harus tewas dari tim Indonesia. Wah, Farisha, lagi-lagi nama yang kita sebutkan berhasil untuk menumbangkan Cini. Dia langsung melompat ke belakang karena sudah super pede dengan item yang selesai. Dan itu lapu-lapu dengan segala resistance yang dimiliki. Dan Farisha masih menahan di bagian depan. Lordnya jatuh ke tangan tim Malaysia. Iya, dan nampaknya kali ini oh my god Farisha harus tumbang ya. Dan sebenarnya ini worth it banget karena masalahnya Lord yang mereka dapatkan Lord Evolve Om. Ya, Lord Evolve yang ini bakal dikawal pasti habis-habisan juga. Mereka nggak perlu main 3 lane sekarang. Mereka tinggal mengawal Lord ini. Mortal untuk Afrina. Harus siap dengan jual beli juga. Tapi Chell masih standby, orange buff dipegang oleh Chell. Seharusnya wajib ditahan di area depan oleh tim Indonesia sekarang. Lord yang evolve. Akhirnya kita lihat perdana hari ini ada Lord Evolve yang bisa diamankan untuk tim Malaysia. Apakah ini akan menjadi endgame moment
Pada Lord tersebut sudah mulai dikawal teman-teman dari timnas Malaysia. Lihat bagaimana Vivian dan juga rekan-rekan lainnya berupaya untuk bisa memecahkan dengannya. Satu pemain yang tumbang, Queenie hilang. Ada Euji lagi for defensive dan oh Lord masih bisa ditahan dan bahkan fight back dari Indonesia mampu untuk membakar hasil Hanis. Still survive, malah justru yang tidak bisa bertahan adalah serangannya dari Selrina mengarah ke arah Cini. Dan what a defensive maneuver dari timnas Bumi. Yap, Incal Witra sekarang ya. Bertahan di bagian belakang, Evolve Lord berhasil untuk mereka sapu sekarang. Tim Indonesia masih menjaga asa mereka. Kalau kita lihat dari goldnya memang mereka leading 2000. Tapi dari turretnya nih ya, karena nggak bisa dibeli base turret lagi ya. Mereka harus bisa menahan semua super minion yang ada. Dan seharusnya Evolve Lord berikutnya akan menjadi penentu untuk game kita yang sekarang. Kalau tim Malaysia yang dapat agak sedikit lebih sulit. Tapi kalau tim Indonesia yang dapat, mereka bisa menghabiskan minimal inner outer turret dulu, karena untuk di inner turretnya masih ada nih untuk di area mid untuk Malaysia. Iya, itu minimal maksimal banget buat Indonesia saat ini ya. 20 menit Om Ya, perdana nih kita lihat ya Om. Ya tapi mau gak mau juga sih, memang yang kayak oke lah ini tulang punggungnya sekarang ya kalau dari draftnya tim Indonesia ya mau gak mau mereka mengandalkan Late game-nya. late game-nya ada Chell. Tapi satu yang aku lihat juga, Cini. Ini Cini juga sudah mulai bisa memberikan damage ya, karena semua sudah bingung, semua sudah fokus ke Chell. Oke, akhirnya Cini bisa masuk tadi. Nah itu dia PR-nya adalah Farisha berarti yang nggak boleh sampai terluput juga dari tim Malaysia, dari tim Indonesia. Sementara 13 detik, wah ini makin tarik ulur yang bakal jadi PR juga di Indonesia. Di sini adalah minion-minion yang akan berjalan, apalagi ini minion pasca Lord Evolve bakal jauh lebih optimal lagi dan another Lord Evolve juga udah mulai hadir. Oh ini jaga ketat ya Farisha. Dia punya Immortal juga bersama dengan Queenie, makanya mereka sangat pede. 3 loh ini yang beton-betonnya punya Immortal semua. Tapi kalau buat kontes susah ya Om ya? Buat kontes sebenarnya bisa kalau mau dipaksakan juga. Dan ini kita akan lihat kontes. Lord Dance kembali diawali dengan adanya serangan dan oh my god baru dibaca ini yang langsung tumbang menjadi korban. 1 pemain, 4 pemain tersisa dari Indonesia Immortal terbalut dalam tubuh pemain-pemain Indonesia hilang begitu saja. Dan bahkan lihat bagaimana Chell. Bagaimana Chell kali ini dipaksa untuk mundur. Vival, Lim atau Bumi Eko begitupun juga dengan adanya Cini harus hilang. 2 pemain tersisa dari timnas Bumi dan nomor